yang menyangka bahwasanya sehat dan afiat itu sesuatu yang sejoli dan maknanya itu sama, padahal sejatinya itu tidak benar. Tidaklah benar bahwasanya sehat itu afiat dan afiat itu adalah sehat, karena ada irisan yang berbeda pada makna ketika dikandung antara kata sehat dan afiat. Kita tentunya baru mengetahui ketika saya pernah membaca sebuah hadis, tidak ada permintaan yang paling Allah senangi pada kehidupan manusia kecuali adalah meminta afiat. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sepenting apa makna afiat itu sampai Allah itu paling senang ketika hamba itu meminta kepadanya dan memohon kepadanya supaya kita diberikan afiat pada kehidupan kita. Ternyata kita akan menjumpai bahwasanya kata sehat itu adalah sehat secara fisik, tapi belum tentu orang yang mendapatkan sehat secara fisik itu akan mendapatkan ketenangan, mereka akan mendapatkan keamanan, mereka akan mendapatkan kelapangan, terhindarkan dari sebuah kesulitan, karena memang pada dasarnya sehat belum menjamin mereka terbebaskan dari semua itu. Kalau yang kita minta hanya sekedar sehat, ingat, orang yang sehat banyak yang mereka depresi walaupun tubuh mereka sehat. Banyak orang yang sehat tetapi mereka frustasi walaupun fisik mereka sehat. Banyak orang yang sehat tetapi mereka tidak merasa aman. Banyak orang yang merasa sehat tetapi sesak dadanya. Dan banyak orang yang sehat tetapi mendapatkan kesulitan dan kesukaran. Karena sejatinya itulah makna kesehatan. Tapi beda dengan makna afiat. Makna afiat itu memiliki sebuah makna. Ketika seseorang itu diberikan afiat, dia diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, dihindarkan dari frustasi, terhindarkan dari depresi, terhindarkan dari musibah, terhindarkan dari ketakutan, dan semua kebaikan dan kebahagiaan itu terangkum pada sebuah kata yang disebut dengan afiat. Itulah bedanya sehat dengan afiat. Mengetahui makna yang berbeda pada kata kesehatan dan afiat itu semakin menjadikan kita semakin paham korelasi doa ini dengan kondisi hari ini. Manusia pada kehidupan akhir zaman itu akan banyak sekali dipertemukan dengan berbagai macam faktor dan hal yang bisa menjadikan seseorang itu depresi dan frustasi pada kehidupan mereka. Makanya kita akan jumpai bagaimana setiap manusia itu ketika melewati kuburan pada akhir zaman itu mereka berkata, ya laitani makanahu. Sesungguhnya setiap orang itu ketika melewati kuburan mereka berkata, cobalah saya menjadi penghuni kubur itu. Tidaklah dia meminta mati bukan karena menyelamatkan agama, tetapi tidaklah dia ingin mati karena dia ingin dihindarkan dari berbagai macam tekanan dan pressure pada kehidupan. Ini loh yang menjadikan kita akhirnya paham betul. Kita tentunya tidak mau menjadi produk-produk kesehatan yang sejatinya hanya sehat secara fisik, tetapi kita tidak mendapatkan afiat. Yang kita inginkan itu adalah afiat. Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meminta doa yang mewakili seluruh kebaikan yang ada dan seluruh hajat yang dibutuhkan oleh manusia, maka sesungguhnya tidak ada permintaan yang ketika itu dia sampaikan kepada Nabi kecuali Nabi menjawabnya supaya dia selalu meminta kepada Allah dengan afiat. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya dijelaskan bahwasanya tidak ada permintaan yang paling Allah senangi dari lisan manusia yang berdoa kecuali adalah bagaimana dia meminta afiat. Sempat beliau berkata kepada Nabi, apakah meminta afiat ini sudah mewakili? Seakan-akan terlalu pendek kalau akhirnya mewakili semua kebahagiaan yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi sejatinya itulah yang dijawab oleh Rasulullah, bahwasanya afiat itu mencakup dari seluruh kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita melazimi salah satu doa yang harusnya ini terus kita lazimkan. Dan harusnya zikir ini merupakan bagian dari zikir yang membasahi lisan kita ketika kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam doa dan pintanya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon
Kami memohon ya Allah supaya kami diberikan maaf dan ampunan dan kami diberikan afiat dalam kehidupan dunia dan akhirat kami. Inilah yang menjadi salah satu di antara permohonan kita. Bisa jadi ada kerumitan kita pada kehidupan ketika kita mendapatkan sehat tetapi tidak mendapatkan afiat. Bisa jadi ada sebuah kesempitan yang dirasakan oleh kita dengan masalah yang terus datang bertubi-tubi disebabkan ketika kita hanya fokus meminta sehat tetapi tidak meminta afiat kepada Allah. Bisa jadi ada manusia yang mereka mendapatkan kesehatan tetapi tidak terhindarkan dari berbagai macam masalah yang tidak ada ujungnya dan tidak ada selesainya, kecuali karena kita mungkin hanya meminta sehat tetapi lupa untuk meminta afiat. Orang yang telah diberikan afiat sejatinya pasti diberikan kesehatan, tapi orang yang diberikan kesehatan belum tentu mendapatkan afiat. Bukankah kita menjumpai banyak orang dengan gejala kejiwaan tetapi mereka secara fisik sehat? Bukankah banyak orang di dalam rumah sakit jiwa fisiknya sehat, makannya banyak, minumnya juga banyak, tapi jiwa mereka yang sakit dan jiwa mereka yang mengalami gejala-gejala kejiwaan. Itu sudah cukup memberikan bukti kepada kita. Tidak ada permintaan yang layak kita mohonkan ketika kita hidup pada zaman fitnah, dengan seluruh konsekuensi, tekanan, dan pressure yang kita akan jumpai ketika hidup pada zaman fitnah, kecuali kita menyikapinya dengan kita berdoa. Dan tidak ada doa terindah, kecuali adalah salah satunya, yaitu meminta supaya kita diberikan afiat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.